balance gitu ya. Tapi ketika kita ada di industri dan lain-lainnya, ya udah kegiatan semuanya itu kayak kita nyalain stop kontak aja. Kalau nyalain keran, semuanya akan running berjalan dengan baik. Ketika domestik beres dulu. Oh. Aja nggak sih? Boleh, mau Mimi, mau Mbak Yanti. Yang manggilnya Mbak Yanti ketahuan umurnya ya, gitu ya. Orang duluan. Makanya saya bilang tadi Helmi Sugara, PR-nya bilang nanti ada momen fotonya gitu. Jangan sebelum PR-ing pada lahir, fotografer dulu ini udah pada lahir. Jadi Benar. ini semuanya legend. Kita tepuk tangan dong buat teman-teman media. Tepuk tangan buat semuanya teman-teman media. Karena kan gini ya, hari ini Mimi bisa ada di sini lagi di depan semua teman-teman media. Ini sebenarnya adalah bantuan dari teman-teman media. Nggak lepas dari teman-teman media ya. Entah dari, nah ini nih, suka tadi ada waktu belum mulai ya Mimi ya, ada yang nanya kan Mimi KD gitu kan, Krisdayanti, as we know, yang selama ini kita tahu tuh satu nama Krisdayanti. Ini pertanyaan di luar ya, yang simpel-simpel aja dulu gitu kan ya. Memang sebenarnya Mimi KD itu karena namanya Krisdayanti atau Krisdayanti disambung apa dipisah sih sebenarnya harusnya Mimi? Jadi dulu ada fotografer, teman-teman mungkin tahu yang namanya Pinky Mirror, gitu ya. Jadi kenapa dia panggil KD? Pertama dia bilang KD karena ada satu namanya artis luar negeri namanya Gloria Gaynor. Di Bali kita nyanyi satu event internasional dan dia mungkin sulit ya, Krisdayanti mungkin dia sebutnya sulit. Jadi udah bilang aja dia suruh panggil KD gitu, jauh KD gitu kan. Nah itu sebetulnya lalu santer orang panggil KD sebagai bentuk inisial. Tapi sebetulnya nama saya sendiri menurut akta lahir saya itu jadi Krisdayanti. Tapi kan saya juga banyak kerjasama dengan beberapa label-label besar di Indonesia. Terakhir saya dengan Warner Music. Jadi memang mungkin mereka juga punya apa ya, labeling dan mungkin kali ya, icon yang lebih catchy, mudah ya, apa catchy. gitu. Tapi sepeninggal ayah saya tahun 2021 karena COVID, saya kembali buka berkas-berkas lama saya dan memang papa saya kasih nama saya Krisdayanti sesuai akte. Luar biasa Iya, sekali. jadi ya ini bisa dibilang bukan napak tilas tapi juga mencintai pemberian apa saya yang aslinya gitu. Jadi ya semenjak itu saya juga di KTP dan lain-lain juga ganti gitu. Jadi ya sebenarnya ada ceritanya gitu kan di balik dari nama Krisdayanti itu sendiri, dari KD-nya sendiri ada ceritanya gitu kan ya. Jadi ini mungkin nih teman-teman media jangan pada typo ya, gitu. Jangan pada typo ya, karena ternyata menulisnya tidak disambung, adalah tidak disambung ya. Benar-benar Krisdayanti. Tuh, Mito, nanti kalau ada yang typo ya, bukti tayang tolong dicatat teman-teman media. Jadi jangan ada yang typo, gitu ya. Oke, itu sedikit cerita kita teaser aja dulu. Tadi sempat kesebut sama Mimi gitu kan. Ini adalah bentuk mencintai sang ayah. Gitu kan, pemberian nama sempat tersebut mencintai, ya. Setelah kita kemarin ketemu dengan hari raya, di mana kita ketemu dengan bentuk cinta yang baru, juga teman-teman kan? Sampai lupa, maaf lahir batin, saya lebih tua pasti banyak dosanya. Enggak, kita sekarang di sini semuanya seusia. Oke, karena di sini ada Amora, jadi aku lebih memilih untuk seusia sama Amora aja. Hai. Amora ada Kayla, ada Mama. Oke. Nah, sekarang kan gini ya. Tadi aku waktu lagi belum mulai, aku sempat foto-foto sama Amora, terus aku ngobrol gitu kan. I'm waiting for you to be the next diva. Karena kalau kita ngomong diva, itu selalu identik sama Mimi, ya. Gak bisa lepas. Ditanya top of mind, diva Indonesia, Kade. Gitu. Kayaknya tuh gak pakai sekian detik langsung jawabannya, diva Indonesia, Kade. Gitu, cepet aja, langsung. Iya kan? Gitu ya? Iya. Iya kan? Bener gak? Iya Ya, pasti kayak gitu. Tapi kan ini kita bisa tahu ya Mimi, kalau ini adalah bukan instan. Ini adalah dedikasi dari
profesionalisme pekerjaan yang dikerjakan dari hati dengan segala jangan ditanya air mata dan darah ya, untuk tetap ada konsisten sebagai penyanyi, sebagai politisi juga di Indonesia. Benar ya Mimi ya? Benar ya? Ya, prosesnya panjang karena ibaratnya transformasi dari analog ke digital aja juga. Oh iya benar. Luar biasa. Dan Mimi tuh ikut ini loh, bisa following the trend dan masih tetap Diva Indonesia KD. Mau digital mau sebelumnya Diva Indonesia KD gitu. Bonus aja itu, bonus aja. Enggak. Jadi mungkin ketika era 2000-an saat itu memang semua solois perempuan tuh lagi maju, lagi muncul ya? Muncul gitu ya. Jadi ada senior saya sampai bahwa tanggung jawab moral seorang penyanyi dengan platinum dan lain-lain itu konser. Yes. Konser juga tahun itu mudah, tahun 2000-an itu. Yes. Sampai ada fase kami tiarap dulu, terus band kan, zaman itu gitu. Jadi memang periodik itu ada fasenya, musik, betul, gitu, akan ada. Jadi kalau diva itu kan sebutan penyanyi perempuan, ya kan. Kalau dia punya eksistensi dengan tengah waktu yang cukup lama dan dia bisa bertanggung jawab atas karyanya, saya rasa saya juga kurang. Makanya saya bilang sama Amora, ketika kamu tahu musik, kamu belajar musik itu jadi jauh akan lebih memiliki tanggung jawab terhadap karyanya. Kalau saya sekarang cuma punya legacy, karena saya nggak bisa main musik. Artinya lagu Mencintaimu ini bisa jadi warisan untuk Amora, untuk Aurel gitu kan. Jadi untuk Amina juga bisa mereka nyanyi apa saja. Jadi ya itu bagian dari kesempurnaan Gusti Allah aja kasih ke saya gitu. Kalau bisa panjang dan era-eranya kamu bisa juga denger ya. Gini ya. Itu it's a bonus for me. Gini ya. Di Agnesia 23 tahun lalu pernah menangis di lagu Mencintaimu sama sahabat Ai mana ya kalau nggak salah ada. Nah adik aku, sahabatnya Ai tuh kebetulan ya. Tapi saya percaya nggak cuma saya doang yang punya cerita di balik lagu Mencintaimu. Dan Mimi makasih banget 23 tahun kemudian ini bisa dinikmati dengan generasi yang selanjutnya, tapi pastinya dengan nuansa yang berbeda. Ini yang kita mau bahas juga, pastinya teman-teman media pengen tahu perbedaannya apa gitu kan ya. Yang barunya juga apa. Terus kita juga jadi kayak penasaran gini. Tangisan yang dulu aku keluarkan akankah kembali muncul dengan versi yang sekarang gitu kan ya. But before that, karena kita juga akan melibatkan nanti beberapa pihak yang tim suksesnya remake dari Mencintaimu ini. Benar ya Mimi ya? Dan kita akan ngobrol barengan sama mereka ya. Tapi kita bisa lihat di sini ada Ai, ada Amora, juga ada semua keluarga, ada teman-teman media juga pastinya gitu kan. Dari Mimi become politisi, penyanyi, seorang ibu juga. Terus udah gitu teman mainnya juga banyak banget ya, kayak genggalnya banyak. Bagi waktunya kita tuh punya pertanyaan, Mimi dalam satu hari waktunya 24 jam gak sih? Soalnya kalau nggak salah waktu kita tuh satu hari 24 jam. Kok Mimi kayaknya 36 jam sendiri ya Mi, berbeda gitu kayaknya. Artinya bagi waktunya gimana sih? Artinya aku bangunnya lebih cepat dari kamu. Karena sungguh, saya orang pagi ya, jadi saya lebih banyak kerjain hal-hal pagi. Tapi gitu. tidur gak sih kalau kayak Tidur gitu? lah, walaupun tidur tapi tetap nggak pakai bulu mata kok. Iya. Teman-teman yang nanya lo tidur pakai bulu mata, ya enggak lah, pakai bulu mata palsu maksudnya. Tetap aja, cuman karena mungkin sekarang kalau bahasa trennya tuh work-life balance gitu ya, balance gitu ya. Tapi ketika kita ada di industri dan lain-lainnya, ya udah. Kegiatan semuanya itu kayak kita nyalain stop kontak aja. Kalau nyalain keran, semuanya akan running berjalan dengan baik ketika domestik beres dulu. Wow. Iya dong, rumah tangga beres dulu. Rumah tangga beres dulu. Iya, Oke, ini maksudnya hacks ya untuk yang mau berumah tangga ya dan mau sukses berkarir. Dengar baik-baik nih, ini hacks. Karena ini belum tentu ada di mata kuliah manapun ya. Satu, domestik mesti beres dulu. Oke. Beres lah. Artinya kan suami juga kasih absolute power ke kita. Betul. Jangan sampai
anak-anak pulang sekolah, jemputan dan lain-lain. Tadi tuh mbak-mbak juga pada belum balik. Oke. Jadi dari sepatu, baju, rambut dan lain-lain tuh Amora segala macam ya kita urus tadi. Jadi udah dress up tadi tuh tetap jongkok dan lain-lain gitu, beresin anak-anak. Mimi, ya Allah, baju ini dipakai jongkok? Ya iya. Luar biasa. Tapi ini adalah bentuk profesionalisme dan untuk konsisten terhadap Iya, semua jalan baik lah. itu dia ya. Terima kasih banget untuk ini memberikan ini jadi gambaran buat kita seorang Mimi Kade gitu ya, Krisdayanti ini menunjukkan konsistensinya dan komitmennya untuk ini kan karyanya Mimi itu kan jadi kebanggaan, legacy kalau kata Mimi gitu kan. Thank you banget untuk bikin kita di sini jadi punya berita, jadi punya kebanggaan. Sama-sama. Gitu, Teman-teman luar biasa. media juga aku terima kasih banyak. Tadi ketemu satu wartawan dulu foto pos kota, saya masih ingat dulu motret aja zaman dulu kita naik bis loh. Iya gitu. Berapa tahun Mas? 30 tahun lalu kali ya? 30 tahun lebih gitu 30 ya. tahun lebih Dan ya. saya masih ingat mukanya tuh. Oke. Tapi bagaimana kita menghargai orang itu juga orang akan kembali juga ke kita. Luar Teman-teman wartawan semuanya ini justru yang baru-baru ini yang kadang doorstop yang cuma sebentar itu mungkin saya nggak hafal. Tapi ya saya tahu tulisan kalian gitu. Hati-hati. Jadi tambah karena sekarang ya mungkin sekarang udah dipercaya sama kantor, mungkin bagian ya wartawan politik juga ada ya. Ada, cuman kan tetap aja nih orang-orang lama ini yang terus ada di hati. Jadi aku terima kasih banget sama kalian, thank you. Tak sangkain udah jadi oma-oma, teman-teman udah pada nggak ada yang dateng. Nggak mungkin lah, ini rame banget. Film box office aja nggak serame ini loh, ini rame banget. Terima kasih Helmi juga ya, gitu Helmi. Ini luar biasa loh, sampai akhirnya kita lihat juga dan kita belajar, we learn something dari seorang Krisdayanti ya. Ternyata dari bahasanya mungkin simple ya, domestik dulu yang diberesin, tapi dengan konsistensi dan kepandaiannya mengatur waktu, mau ngerilis EP ya. Iya, itu extended play ya, mini album ya. Iya. Karena ya. Dengan kita penasaran, karena kalau Mencintaimu sudah segede gabak ada di belakang kita, ya kan? Apalagi tadi kita tuh ya, kalau teman-teman media kan datanya cepet banget ya Mi ya. Kedengeran keluar waktu lagi playback, padahal kita lagi GR. Jadi udah sedikit-sedikit kalau bahasanya Helmi adalah hawar-hawar, udah mulai terdengar seperti apa gitu kan. Ini kita penasaran untuk EP ini, mini album ini.